Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zainal Ramadhani Iswaro, NPM 210810106. Saya Andini Putriarini, NPM 21081010122. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final project di mata kuliah Desain Manajemen Jaringan di kelas A081. Untuk abstraknya sendiri, yaitu pertumbuhan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang memadai di lingkungan pendidikan termasuk di sekolah menengah atas. Infrastruktur jaringan yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, administrasi sekolah, dan penyebaran informasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi aspek penting dalam desain manajemen jaringan, terutama di SMA Negeri 15 Surabaya, seperti topologi, keamanan, dan manajemen sumber daya, menggunakan metode PPDIOO atau Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, dan Optimize, digunakan untuk mendukung perkembangan jaringan dan meningkatkan efektivitas desain manajemen jaringan. Cisco Packet Tracer digunakan untuk merancang dan mensimulasikan jaringan tanpa mengganggu operasional yang sebenarnya. Sementara manajemen bandwidth diatur melalui router OS dari Mikrotik. Dengan harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi meningkatkan kualitas layanan jaringan di SMA Negeri 15 Surabaya, memastikan jaringan yang lebih stabil dan optimal untuk mendukung aplikasi pembelajaran dan layanan digital. Dengan menerapkan arsitektur jaringan yang tepat dan manajemen bandwidth yang efektif, diharapkan jaringan komputer di sekolah dapat berfungsi secara maksimal dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Pendahuluannya mungkin untuk judul dari jurnal kita sendiri yaitu Desain Manajemen Jaringan di SMA Negeri 15 Surabaya menggunakan Cisco Packet Tracer dengan metode PPDOO. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan kebutuhan sekolah menengah atas. Jaringan komputer yang handal sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, administrasi, dan penyebaran informasi. Desain dan manajemen jaringan komputer memiliki peran yang sangat vital dalam pelancaran aktivitas di sekolah. Penelitian ini memfokuskan ke- pada pengelolaan jaringan di SMA Negeri 15 Surabaya menggunakan metode PPDOO serta simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Tujuannya adalah menciptakan jaringan yang stabil dan optimal dengan manajemen bandwidth yang efisien menggunakan router OS dari Mikrotik agar mendukung aplikasi pembelajaran dan layanan digital di sekolah. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana mendesain jaringan komputer yang efisien dan stabil di SMA Negeri 15, serta menerapkan metode PPDO dan FSLM dalam perencanaan dan manajemen jaringan di sekolah, serta bagaimana menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi dan pengujian desain jaringan tanpa mengganggu operasional jaringan yang sebenarnya. Untuk landasan teorinya, kita akan membahas sedikit tentang apa itu metode PPDOO. Yang pertama ada prepare, yaitu pada tahap ini itu kita akan merincikan kebutuhan organisasi dan perusahaan dengan cara mengidentifikasinya melalui analisis jaringan. Berdasarkan hasil analisis ini, nantinya strategi akan kita kembangkan dan konsep arsitektur tingkat tinggi yang mendukung jaringan komputer dapat diusulkan. Setelah kita menganalisa, kita lanjut ke tahapan berikutnya yaitu plan, di mana pada tahap ini kita akan mengidentifikasi secara keseluruhan yaitu tentang kebutuhan, fasilitas, dan tujuan untuk apa membangun jaringan. Itu juga mengevaluasi sumber daya termasuk perangkat jaringan yang akan diperlukan nantinya. Lalu setelah kita membuat rencana di tahap plan, kita lanjut ke tahap desain, di mana dalam tahap ini perencanaan jaringan kita akan merancang denah dan struktur jaringan serta memilih model topologi apa yang cocok dan untuk arsitektur jaringan. Kemudian untuk di metode PPDO selanjutnya yaitu ada implementasi, yaitu pada tahap implementasi rencana jaringan-jaringan di lapangan, mencakup konfigurasi perangkat, simulasi, penambahan elemen desain, uji coba dan pengujian untuk memastikan operasional sesuai dengan harapan dan solusi yang dicari untuk kendala muncul. Terus kemudian ada operate, pada tahap ini adalah perusahaan atau penyedia layanan internet memantau aliran data, mengolah jaringan, mengenai masalah, mengelola keamanan, dan merencanakan kapasitas sesuai kebutuhan. Perubahan dilakukan sesuai kondisi yang berkembang di lapangan. Kemudian yang tidak terakhir atau optimize, tapi ini umumnya terjadi karena perkembangan teknis atau perubahan persyaratan teknis serta maintenance jaringan. Perbandingan dengan tahap sebelumnya dilakukan untuk memastikan konsistensi jaringan sesuai dengan desain yang telah disusun sebelumnya.
Selanjutnya yaitu kita juga membahas tentang topologi jaringan, yaitu topologi adalah aturan yang mengatur hubungan fisik antara komputer atau node menggunakan media seperti server, workstation, hub atau switch, dan kabel. Komputer sendiri adalah sistem elektronik untuk memproses data sesuai instruksi program yang disimpan dalam memori. Lalu ada limitasi bandwidth, yaitu kita akan menerapkan queue di mikrotik untuk manajemen bandwidth, memastikan dan mencegah kemacetan serta alokasi sumber daya yang adil. Mikrotik menyediakan simple queue dan queue tree untuk pengaturan bandwidth hierarkisnya. Queue mengatur traffic shaping dengan parameter seperti limit add dan max limit. Menggunakan algoritma token bucket, implementasi queue memungkinkan segmentasi jaringan lebih terperinci melalui VLAN dan firewall. Kemudian di sini memasuki metode penelitian yaitu rekaman analisis untuk di lab komputer satu terhadap 10 laptop dan 31 komputer, kemudian di lab komputer 2 di 41 komputer, di ruang kepala sekolah ada satu komputer, di ruang wakil kepala sekolah ada 4 komputer, di ruangan BK ada satu komputer, ruang guru ada 2 komputer, di tata usaha ada 3 komputer, kemudian dilanjut di perpustakaan ada 6 komputer, kemudian di koperasi ada satu komputer. Kemudian untuk requirement specification-nya ada di gambar, yaitu yang pertama jumlah pengguna yaitu 1345 dengan rincian peserta didik 1273, guru 60 dan tenaga pendidik 15. Kemudian total ruangan yang terhubung dengan jaringan sejumlah 46, total PC yang terhubung dalam jaringan sejumlah 113 dengan rincian 83 di lab komputer, satu di ruang kepala sekolah, 4 di ruang wakil kepala sekolah, satu di ruang BK, 2 di ruang guru, 6 di perpustakaan dan satu di koperasi, serta 3 di tata usaha. Setiap line komputer yang memiliki 2 ruangan masing-masing memiliki satu server utama. Terdapat perangkat keras seperti server, router, switch, hub, access point, komputer, power over, internet. Terdapat perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi web. Kemudian terdapat 44 access point, diantaranya 37 access point untuk di 37 kelas, untuk sisanya tersebar di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian pembagian IP address menggunakan metode FLSM. Kemudian aplikasi yang bersifat umum seperti email, akses web internal ataupun eksternal. Lalu ini merupakan requirement map-nya, di mana ini adalah DNS sekolahnya yang nantinya akan kita rancang jaringannya berdasarkan dengan letak-letak ruangan yang ada di gambar tersebut. Kemudian dari hasil metode penelitian tadi didapatkan sejumlah berikut untuk perangkat kerasnya yaitu komputer sejumlah 90 unit, switch 21 unit, routernya 1 unit, servernya 1 unit, access point-nya 44 titik, modemnya 2 unit, cloud-nya 2 unit. Kemudian di sini juga tersedia untuk fase plan-nya yaitu dari apa namanya requirement map-nya tadi, kemudian diimplementasikan, dikasih gambaran kasarnya mengenai desain manajemen jaringan atau desain jaringannya yang akan diimplementasikan di Cisco Packet Tracer. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian melalui Cisco Packet Tracer. Baik, di sini sudah terlihat untuk Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kalau dilihat dari jauh terlihat untuk bagian topologi pada lab komputer 1 dan lab komputer 2, di mana lab komputer 1, lab komputer 2 memiliki topologi bus yang di antaranya beberapa switch menghubungkan beberapa komputer yang penampakannya seperti bis yang dalam kursi-kursi seperti itu. Kemudian di setiap laptopnya juga tersedia untuk satu server dan juga dilengkapi dengan beberapa switch yang terhubung dan juga dilengkapi juga satu PC komputer untuk operator seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya ini juga terdapat untuk cloud, kemudian disambungkan lagi menggunakan modem, kemudian disambungkan lagi untuk routernya. Oke, selanjutnya selain dari lab komputer, kita juga mengatur jaringan untuk perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kepala sekolah, dan juga kita mengatur letak dari akses point untuk ruang-ruang kelasnya. Di sini kita bisa melihat sendiri ada akses-akses point di setiap lantai dan juga di setiap gedung. Lalu juga untuk perpustakaan menggunakan akses point,
Untuk ruang wakil kepala sekolah, guru dan juga ruang kepala sekolah juga menggunakan akses point. Di lobi juga ada, lalu di setiap gedung juga ada. Jadi siswa dapat mengakses internet secara langsung, di mana satu siswa hanya memiliki satu akses atau satu user dan password untuk seluruh akses point. Jadi tidak bisa menggunakan dua IP address setiap siswanya. Hanya satu saja. Begitu juga dengan koperasi dan ruang BK juga menggunakan akses point. Di gedung-gedung lainnya juga, di aula serta ruangan TU juga menggunakan akses point. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk komputer operator dengan salah satu komputer yang ada di Labcom. Ini kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk kita akan melakukan pengujian untuk di salah satu komputer operator yang ada di Labcom 1 dengan salah satu komputer user. Di sini kita lihat untuk IP-nya yaitu 192.168.2.8. Ya, bisa dilihat di layar komputer operator untuk internetnya berhasil terhubung seperti itu untuk di Labcom 1. Kemudian kita akan uji antar Labcom, kita pilih dulu komputer. Baik, ini untuk yang ada di komputer Labcom 1, kemudian yang ada di komputer Labcom 2. Kita lihat untuk IP-nya 192.168.263. Oke, bisa dilihat untuk awal-awal terdapat request timeout, tapi untuk pengiriman kedua dan selanjutnya sampai keempat berhasil diterima oleh komputer yang ada di Labcom 2 seperti itu. Kemudian di Labcom 2 kita uji coba juga untuk dari operator ke komputer user seperti itu. Bisa dilihat untuk komputer yang berada di dalam satu Labcom terlihat lancar, jaya seperti itu. Kemudian kita coba untuk cek yang ada di server. Langsung masukkan untuk IP-nya sendiri. Baik, di sini sudah terlihat untuk di halaman server yang ada di Labcom 1 seperti itu. Kemudian kita lakukan juga pengujian di antar Labcom dan juga antar ruangan lainnya seperti itu. Kita coba untuk dari Labcom ke ruang kepala sekolah.
Baik, terlihat untuk di komputer yang terdapat di ruang kepala sekolah berhasil untuk melakukan ping test. Namun untuk yang pertama kalinya terjadi timeout seperti itu. Kemudian kita lakukan pengujian juga dari ruang kepala sekolah, ruang guru. Dari ruang guru ke ruangan T. Kita masukkan untuk tingginya, IP-nya 19,8 bisa. Ya, bisa dilihat untuk antar ruang TU dan ruang guru berhasil dilakukan ping test dengan eh sennya 4 di resize-nya juga 4. Kemudian kita coba untuk dari ruang guru ke ruangan BK. Ya, bisa dilihat untuk dari ruang guru ke ruang BK, eh, receipt-nya juga terterima semuanya dan tanpa kendala apapun. Baik, kesimpulannya untuk final project kali ini kita memang mengambil studi kasus dari SMA Negeri 15 Surabaya, di mana kita melakukan pengembangan dari jaringan yang sudah ada. Kita melakukan pengembangan ini dengan cara merubah di beberapa titik, yaitu salah satunya menambahkan server di Labcom 2 dengan tujuan agar setiap Labcom memiliki server masing-masing, dan juga kita eh, mengubah atau memperluas jangkauan PC atau komputer yang tadinya menggunakan access point menjadi menggunakan LAN dengan tujuan agar kualitas data lebih cepat dibanding sebelumnya. Kesimpulannya, dalam penelitian ini telah berhasil dirancang dan diimplementasikan sebuah sistem manajemen jaringan untuk SMA Negeri 15 Surabaya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer dan metode PPDOO. Proses desain mencakup analisis kebutuhan, perencanaan, desain implementasi, operasi, dan optimalisasi. Jaringan yang dibangun menggunakan topologi star secara keseluruhan dan juga topologi bus di setiap platformnya. Dengan manajemen bandwidth melalui router OS dan mikrotik, memastikan jaringan yang stabil dan efisien. Penggunaan metode FVLSM untuk menentukan range IP address-nya dan juga DHCP memungkinkan alokasi IP yang lebih optimal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jaringan ini mampu mendukung seluruh kebutuhan pembelajaran dan administrasi sekolah secara efektif. Desain ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan infrastruktur jaringan di SMA Negeri 12 Surabaya agar meningkatnya kualitas layanan jaringan dan mendukung aplikasi pembelajaran serta layanan digital. Mungkin kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.